Saudara, saya Iva Yunika masih menemani Anda dalam dialog Sapa Kediri dan juga masih dengan kedua narasumber kita dari KPID Jawa Timur. Saya ke Mas Malik terlebih dahulu. Mas, selain dari sisi media, tentunya kondusivitas juga penting ditumbuhkan dari masyarakat sendiri ya Mas ya, terutama dalam berliterasi media. Nah, sejauh ini dari pandangan KPID Jatim, seperti apa tingkat kecerdasan masyarakat dalam berliterasi media, khususnya terkait berita-berita yang sensitif seperti corona ini, Mas? Masyarakat relatif sudah sangat kritis ya, Mbak Eva. Dan itulah sebenarnya di antara sekian banyak tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran kepada KPI dan KPID itu, selain melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, juga ditugasi untuk memberikan literasi dan edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka apa? Meningkatkan kekritisan itu gitu. Kritisnya masyarakat bermacam-macam dan itu perlu kemudian ada kanalisasi atau pelurusan-pelurusan agar menciptakan siaran yang berkualitas yang sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan SPS, standar program siaran. Nah, kami di KPID Provinsi Jawa Timur sepanjang 2019 dan akan melanjutkan di 2020 nanti terus bergerak karena kami ini adalah selain lembaga negara independen, merupakan keterwakilan atau representasi dari masyarakat. Tentu kami harus kembali ke masyarakat, merangkul mereka dalam rangka memberikan kontrol kepada lembaga penyiaran. Kami sudah berkeliling di 38 kabupaten dan kota, Bu Amel diantaranya intensif untuk berkomunikasi dengan teman-teman akademisi di lembaga perguruan tinggi misalnya, kemudian di NGO, kemudian juga kepada siswa, kepada teman-teman lembaga penyiaran dan insan penyiaran juga kami melakukan edukasi itu. Dalam rangka apa? Produktivitas dari teman-teman di LP atau lembaga penyiaran juga harus terstandarisasi, kemudian sehat dan menyehatkan, kemudian demand permintaan dari masyarakat dan kontrol sekaligus yang diberikan oleh masyarakat juga kemudian bisa memberikan nuansa penyiaran ini menjadi lebih baik begitu, bukan hanya menghibur tapi juga mendidik, kemudian juga sebagai informasi sekaligus kontrol sosial. Begitu Mbak Iva. Iya, kalau tadi disampaikan masyarakat ini sudah mulai kritis seperti itu. Nah, lalu masih perlukah sosialisasi kepada masyarakat ini terus digencarkan dalam tentang isi tayangan televisi? Kalau kita misalnya merujuk pada sosmed ya Iva ya, contohnya Anda bisa bayangkan, kira-kira orang yang pandai menulis dengan orang yang telaten baca banyak mana? Pandai menulis tentunya. Pandai menulis, itu bahayanya Eva. Mereka bisa menulis begitu liarnya, sebegitu masifnya tanpa diiringi dengan peningkatan kemampuan, meningkatkan wawasan dengan cara apa ya? Tidak ada cara lain kecuali membaca, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian ada literasi secara masif oleh pihak-pihak terkait begitu. Karena ini harus diluruskan begitu. Keasikan masyarakat dalam mengendalikan jempolnya terhadap gadgetnya itu juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan intelektualitasnya. Kira-kira begitu Iva. Sehingga kalau ditanya masih perlukah, tentu sangat perlu gitu agar mereka juga bisa mengkritik tapi yang konstruktif, kritis tapi solutif. Kira-kira begitulah. Iya. Saya ke Mbak Amel. Nah, selama ini untuk sosialisasi literasi media sendiri sudah dilakukan kemana saja sih untuk KPID Jatim ini, khususnya ke kalangan mana? Ya, oke Iva, kita sudah melakukan seperti yang disampaikan Mas Malik, kita hampir 38 kabupaten kota. Kita kan ada tim ya Iva ya, kita ada 7 komisioner dan ada sekitar belasan ya, kita dibantu teman-teman staf dari Dinas Kominfo Pemprov dan juga tim monitoring KPID yang tentunya setiap hari monitor. Itu kita bagi tim Iva, kita insya Allah sudah 38 kabupaten kota kita datangi, mulai dari tadi disampaikan Mas Malik, kita ke teman-teman mahasiswa, karena mereka itu kan yang kita berharapkan tadi ditanyakan Iva kan, apakah masyarakat sudah kritis? Sangat kritis, salah satunya adalah agent of change ini, mahasiswa inilah yang merupakan salah satu relawan yang tentunya kita berharap ya Iva ini nanti akan bersama-sama untuk bersama KPID, bersama-sama untuk menjadi teman-teman penonton yang cerdas ya. Ketika ada sesuatu yang sekiranya itu kurang
bagus atau salah bahkan ya, karena kita kalau diskusi tentang P3SPS itu kan pasti nyambung ke teman-teman mahasiswa. Selain itu Iva, kita 3 tahun terakhir kita juga ke teman-teman guru ya, teman-teman pengajar, karena dengan satu pengajar itu akan memberikan informasi ini kepada ratusan bahkan ribuan dari siswa ya ataupun mahasiswanya. Kemudian yang akan kita lakukan Iva ya, untuk 2020 yang tadi disinggung Mas Malik, kita akan goes to village. KPID Goes to Village yang ini belum kita lakukan di 3 tahun terakhir. Kita akan mengajak seluruh stakeholder yang ada di grassroots ya, yang ada di bawah. Kita akan merangkul ke kelompok tani. Padahal mereka tuh nonton televisi loh, Fa. Ya kan? Jadi justru menonton televisi gitu loh. Kalau saya tanya ke teman-teman mahasiswa, ada yang hari ini nonton TV berapa jam? Bahkan enggak. Iya kan? Tapi akhirnya mereka lewat YouTube dan seterusnya. Nanti kita akan ke teman-teman organisasi kemasyarakatan, ibu-ibu muslimat, fatayat, ataupun juga beberapa organisasi yang lain. Kita ke kelompok desa, bahkan kita akan, insya Allah kita akan padatkan ini untuk justru yang nonton gitu loh, ya kan? Yang nonton televisi, yang itu akan kita lakukan perbedaan, jadi yang akan kita lakukan sosialisasi dan literasinya kepada masyarakat awam. Nah, tentunya kalau kita muter PPT kan nggak mungkin ya kalau kita dengan teman-teman para petani atau ibu rumah tangga yang justru itu mereka itu ada yang menghabiskan sekian jamnya kan selesai ngantar anak sekolah, masak, mereka menghabiskan dengan televisi gitu loh. Karena banyak juga yang mungkin tidak pegang smartphone begitu. Nah, sehingga itu akan menjadi waktu yang dihabiskan full gitu loh, Pak. Nah, kita punya 5 formulasi, rumus ya. KPID memformulasikan jadi 5S racun siaran. Jadi kalau kita literasinya ke ibu-ibu yang insya Allah akan kita lakukan nanti, itu kita 5S racun siaran yang tidak boleh disiarkan ya oleh lembaga penyiaran. Itu kita rangkum dari buku P3SPS ya, Fa ya. Yang tentunya ini pedoman perilaku penyiaran standar program siar yang merupakan pedoman acuan dari teman-teman lembaga penyiaran dalam menyusun programnya ya. 5S racun siaran ada saru, sara, sadis, sihir, siaran partisan ya, dan ilegal. Nah, itu yang tentunya kita akan bekali. Yang jelas ketika ada sesuatu yang kurang pas ya, saru tadi Fa ya, pornografi berasik, kemudian ada juga muatan sara nggak boleh ya. Jadi suku, ras, agama. Nah, kemudian itu akan menjadi perpecahan ya, karena salah satu tujuan dari penyiaran ini adalah untuk bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti salah satu isu sensitif ini corona kan, akhirnya kita semakin bergandengan tangan ya kan, Fa, kita berdoa bersama ketika saya juga kemarin waktu di kelas ya, Fa, karena saya juga punya banyak anak didik yang kita berdoa bersama, kita istighosah untuk bersama-sama bersatu. Itu salah satu tujuan dari lembaga penyiaran kita ini ya, kita bersama-sama untuk bisa media ini memperkokoh persatuan. Jadi isu sara itu kita tidak boleh. Kemudian ada sadis jelas dong ya, darah dan seterusnya. Kemudian sihir dengan batasan-batasan waktu yang boleh ditayangkan. Kemudian siaran partisan tidak boleh dong ya, lembaga ini harus objektif, tidak boleh memilih salah satu kepentingan tertentu. Apalagi ya, Faya, nanti kita akan ada gawe besar di tahun 2020 ini. Kita akan ada pilkada serentak di Jawa Timur ini, kita cukup besar, 19 kabupaten kota. Dan tentunya ini yang terus kita akan lakukan, Iva. Jadi kita akan bersosialisasi tentang ayo dong cerdas, yang hanya dinikmati ya, aduh goyangannya bagus Pak, akhirnya justru dinikmati, waduh luasnya seperti itu kan. Jadi kalau yang agak, tapi kadang gini, mungkin saya itu melihatnya itu biasa, mungkin Mas Malik malah seneng, Pak, kalau ada goyangannya lebih seksual atau seperti apa. Mungkin itu jadi titik temu yang tadi saya sampaikan. Di KPID Jawa Timur itu ada namanya step untuk penjatuhan sanksi. Ya, ketika lembaga penyiaran itu melanggar di P3SPS itu. Jadi seperti itu, Iva. Adakah kaitan ini Mbak Amel tentang kecerdasan masyarakat berliterasi dan pertumbuhan konten televisi? Nah, sejauh ini sepertinya ada ya, Iva ya. Karena apa? Karena ketika masyarakat itu cerdas, misalkan ya, ada stasiun televisi di Surabaya itu selalu diadukan karena goyangannya. Nah, ketika kita panggil terus-terusan, dia akan merubah, Iva. Akhirnya kita kaget. Akhirnya salah satunya adalah presenternya, bajunya itu berganti. Jadi kayaknya nggak kurang gitu ya, Mbak. Saya seperti itu. Jadi sangat terkait ya. Karena apa? Kita di KPID Jawa Timur pengawasannya itu ada 2.
ada pengawasan secara langsung, ini yang diawasi oleh tim monitoring KPI di Jawa Timur, beserta komisioner, dan pengawasan tidak langsung yang ini, Iva. Aduan masyarakat yang tentunya kita datang ke Kompas TV Kediri juga salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi bersama-sama, untuk bisa mengawal ya konten-konten penyiaran ini supaya kita cerdas dan kritis dalam melihat tayangannya. Pasti dong, akhirnya mereka berbenah, Iva. Tanpa dari aduan dari masyarakat pun, karena kalau di daerah kan kalau kita tidak mengajak partisipasi masyarakat, kita kan juga sangat susah sekali untuk mendapatkan monitoring karena keterbatasan SDM kita begitu. Makanya kita berharap masyarakat untuk bisa terus beraktif. Salah satunya itu ada case yang seperti itu, Iva. Jadi ketika ada masyarakat itu untuk sering melaporkan ada pada kami, ya akhirnya itu salah satu lembaga penyiaran di Surabaya itu berbenah diri, ya, termasuk presenternya. Tapi saya adem ini melihat Iva, ya, Mas Malik. Jadi begitu profesional dan dari jadi ada saya hubungkan ya. Jadi termasuk kostumnya itu sangat baik. Karena saya juga kadang kurang nyaman loh Mbak kalau misalkan kita talk show gitu, kalau kita melihat kita kan sama-sama perempuan begitu. Jadi seperti itu, Iva. Iya. Ini sebelum nanti kita akhiri, saya mau ke Mas Malik. Terlebih dahulu, rencana pengawasan untuk media sosial oleh KPID ini seperti apa? Kalau tadi sempat disinggung juga di awal. KPI dan KPID itu regulator pelaksana dari undang-undang. Undang-undang 32 2002 memang relatif sudah lama, belum mengamanahkan kepada kami untuk mengawasi konten-konten di sosmed atau media sosial. Nah, beberapa waktu lalu kami juga menerima kehadiran dari Komisi 1 DPR RI yang coba melakukan penjaringan informasi-informasi, masukan-masukan dan saran terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru. Nah, kita tidak tahu sampai hari ini apakah nantinya memang media sosial itu menjadi objek dari pengawasan termasuk di KPID. Tapi prinsipnya karena kita hanya pelaksana, kita ini regulator, apapun yang diamanahkan oleh undang-undang selama itu kemudian ditegaskan, kami tentu tidak ada kata lain kecuali siap dan sanggup menjalankannya. Tapi sejauh ini masih belum, Iva. Iya, belum. Ya. Ya, semoga nanti kalau misalnya memang itu benar-benar harus dilakukan, bisa mengcovernya. Ada konsekuensi lain selain memang penyiapan sumber daya manusia, juga infrastruktur yang perlu disiapkan terkait objek pengawasan dari media sosial. Terakhir, Iva, minta waktu sedikit. Jadi teman-teman warga masyarakat dan juga pemirsa dari Kompas TV Kediri, bila mana menemukan dugaan pelanggaran terhadap isi siaran di lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, bisa menyampaikan kepada kami di nomor hotline 0858 0499 8850 atau via email di pengaduansiaranjatim@gmail.com. Terima kasih, Pak. Ya, baik, kalau boleh saya kutip sedikit, memang kondusivitas di masyarakat tentang kasus corona ini sejatinya harus berjalan beriringan seperti itu ya. Media mampu memberikan berita yang meneduhkan tanpa mengurangi kekritisan kepada pemangku kebijakan. Masyarakat pun wajib bijak berliterasi di media. Terima kasih kepada Mas Malik dan juga Mbak Amel yang sudah bersedia hadir di Studio 2 Kompas TV Kediri. Dan bagi Anda pemirsa Kompas TV Kediri, tak perlu panik dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Tak perlu lakukan aksi borong, karena sejatinya pemerintah tetap bertanggung jawab pada masyarakatnya. Tetap waspada, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Saya Iva Yunika mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilah tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh